Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, keberadaan Ancient Kingdom atau kerajaan kuno masih menjadi sebuah misteri terbesar dalam cerita One Piece. Ya, hanya sedikit petunjuk yang telah Oda Sensei berikan untuk mengungkap teka-teki ini. Dimana seperti yang kita tahu bahwa dulunya kerajaan kuno ini pernah berperang melawan 20 aliansi kerajaan yang bersatu atau yang sekarang dikenal sebagai pemerintah dunia. Barulah setelah 20 aliansi kerajaan yang bersatu berhasil memenangkan pertempuran melawan kerajaan kuno, pemerintah dunia kemudian menghapuskan kerajaan kuno tersebut dari sejarah. Sehingga hal inilah yang membuat seluruh penduduk yang ada di dunia One Piece tidak mengetahui betul apa yang sebenarnya menjadi alasan terjadinya pertempuran besar di masa lalu. Jelas hal ini pun menimbulkan sebuah pertanyaan besar di kalangan para fan One Piece. Jika kerajaan kuno belum hancur dan pemerintah dunia menyembunyikan keberadaan kerajaan kuno dari sejarah, sebenarnya di manakah letak kerajaan kuno saat ini? Karena banyak dari para fan One Piece yang juga beranggapan bahwa kerajaan kuno yang telah dihapus dari sejarah tersebut berada di dasar laut. Namun ada juga yang beranggapan bahwa kerajaan kuno tersebut saat ini berada di bulan. Nah, di segmen analisa kali ini kita akan menganalisa teori-teori dari para fan One Piece mengenai keberadaan Ancient Kingdom atau kerajaan kuno. Oke, namun sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai. Tentunya kalian semua para fan One Piece sudah tahu betul jika Oda Sensei sebagai sang kreator manga One Piece selalu memberikan teka-teki yang membuat para fan One Piece sangat amat penasaran, sehingga secara tidak langsung hal inilah yang membuat jalannya cerita One Piece semakin menarik dari waktu ke waktu. Itu sebabnya teka-teki mengenai kerajaan kuno ini sebenarnya sudah lama sekali dalam cerita One Piece. Namun sampai saat ini atau lebih tepatnya sampai dengan chapter 1111, Oda Sensei sama sekali belum mengungkap keberadaan kerajaan kuno yang dikatakan sebagai sebuah kerajaan yang memiliki teknologi modern di masanya. Jelas hal ini juga membuat kita bertanya-tanya, bagaimana bisa sebuah kerajaan yang memiliki teknologi modern dan canggih bisa dikalahkan oleh 20 aliansi kerajaan yang bersatu atau pemerintah dunia. Bahkan apa yang pernah dikatakan oleh Dr. Vegapunk bahwa Pulau Egghead adalah gambaran dari sebagian kecil teknologi yang dimiliki oleh kerajaan kuno membuat kita semakin ragu apakah mungkin ada sebuah permainan kotor di balik kalahnya kerajaan kuno di masa lalu. Ya, bisa saja karena hal tersebut tidak sepenuhnya salah. Perlu diingat ya bosku, Oda Sensei seperti telah memberikan sebuah clue dengan bangkitnya robot kuno di chapter 1111 kemarin, di mana robot kuno tersebut langsung meminta maaf kepada Joy Boy. Bayangkan saja, sudah lebih dari ratusan tahun lamanya, robot tersebut masih saja meminta maaf. Seakan-akan robot kuno tersebut sangat bersalah kepada Joy Boy. Entah apa kesalahan dari robot kuno tersebut. Namun yang jelas seperti yang pernah Mimin singgung sebelumnya, bahwa Zunisa, seekor gajah raksasa yang mendapatkan hukuman dari seseorang di masa lalu, yang kemungkinan itu adalah Joy Boy, untuk terus berjalan selama ratusan tahun lamanya, mengindikasikan baik robot kuno ataupun Zunisa kemungkinan besar menjadi dalang kekalahan dari kerajaan kuno di masa lalu. Nah, sampai di sini satu hal yang perlu kita garis bawahi adalah Zunisa dan robot kuno, mereka berdua memiliki ukuran yang sangat besar. Bahkan apabila kita kaitkan dengan topi jerami raksasa yang ada di Merijoa, yang diyakini kuat adalah milik Joy Boy, jauh berkali-kali lipat ukurannya dibandingkan dengan topi jerami yang dimiliki oleh Luffy saat ini. Itu artinya, apakah kalian semua bisa membayangkan betapa besar dan megahnya kerajaan kuno ini? Maka dari itu jika kerajaan kuno ini benar-benar sangat besar, apakah mungkin kerajaan kuno tersebut bisa tenggelam di dasar lautan? Dan apakah mungkin juga kerajaan kuno bisa berada di bulan seperti yang para fan One Piece teorikan? Well, memang kedengarannya sangat tidak masuk akal ya. Namun sekali lagi ya bosku, ini cerita One Piece yang membuat akal pun bisa masuk.
Oleh sebab itu, kemungkinan terbesarnya adalah bagaimana jika keberadaan kerajaan kuno saat ini berada di dasar lautan. Perlu diingat juga ya bosku, Im Sama yang memiliki julukan sebagai iblis lautan kemungkinan besar adalah dalam tenggelamnya kerajaan kuno di dasar laut. Nah, maka dari itu orang-orang yang berhubungan dengan kerajaan kuno sangat berharap sekali bahwa kerajaan kuno bisa muncul kembali. Mereka menyebarkan pesan kepada orang-orang di masa depan melalui batu poneglyph yang menjadi sebuah petunjuk apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu, sekaligus apa yang harus dilakukan oleh orang-orang di masa depan. Di mana hal ini juga semakin diperkuat dengan bukti bahwa orang-orang yang memiliki keterkaitan atau keturunan dari kerajaan kuno selalu menggaungkan kata fajar. Contohnya saja seperti negeri Wano Kuni. Maka dari itu hal ini jugalah yang bisa menjadi sebuah petunjuk besar tentang nama dari kerajaan kuno yang tidak jauh dari makna kata fajar. Ya, bagaimana jika kerajaan kuno tersebut bernama Sun Kingdom atau kerajaan matahari? Ya, hal ini bisa kita kaitkan dengan sebuah petunjuk besar dari sebuah kerajaan yang ada di dunia nyata yang bernama kerajaanmu. Menariknya, kerajaan yang juga dikenal sebagai nama Sun Empire atau kerajaan matahari tersebut kemudian berganti nama menjadi Land of Mu. Namun menurut sejarah, Land of Mu berkaitan dengan sebuah benua yang hilang pada masa lalu. Bukan hanya itu saja, pulau dan kerajaanmu juga terkenal memiliki teknologi yang maju, mirip seperti apa yang dikatakan oleh Dr. Vegapunk tentang kerajaan kuno di dunia One Piece. Namun sayangnya, pulau atau kerajaanmu ini tenggelam ke lautan dalam sebuah peristiwa yang masih belum diketahui hingga sekarang. Nah, pulau atau kerajaanmu sendiri diketahui dipimpin oleh sosok kaisar yang bernama Raimu. Dan kata Raimu sendiri bisa diartikan sebagai putra matahari atau putra dari dewa matahari dalam mitologi Mesir. Maka dari itu, apabila kita analisa lagi dari kata Imu, bisa diartikan sebagai putra dewa matahari. Nah, sedangkan dalam cerita One Piece sendiri, sosok Joy Boy diyakini adalah Sun God Nika atau dewa matahari sebelum Luffy. Jadi, bagaimana jika Im Sama ini adalah putra dari Joy Boy yang sengaja menghabisi ayahnya sendiri? Entah apa tujuannya, namun yang jelas hal ini akan berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang sangat ditakuti oleh pemerintah dunia saat ini, di mana hal ini jugalah yang pernah disampaikan oleh Dr. Vegapunk pada kisah flashback Kuma. Nah, hilangnya kerajaan kuno dari sejarah, hal ini semakin menegaskan bahwa pihak yang terkuat atau pemenang berhak menulis ulang dan memanipulasi sejarah. Dan satu hal lagi sebagai penutup di pembahasan kali ini, Mr. Zero atau Crocodile pernah mengatakan, pihak yang kalah tidak berhak berbicara tentang keadilan. Nah, itu tadi merupakan pembahasan mengenai keberadaan kerajaan kuno yang sampai saat ini masih menjadi misteri terbesar di dunia One Piece. Jadi, bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain, silakan berikan pendapat kalian di kolom komentar ya bosku. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.